Jadi di video kali ini kita mau nyoba isi akuarium ini ya. Nah ini udah kering, kita mau uji coba isi air sekalian tes sistemnya ya teman-teman. Nah ini udah benar-benar kering dan udah saya cek juga tadi, udah saya rapikan bagian dasarnya, lem-lemnya. Nah ini kita mau nyoba langsung isi air, sama kita lihat apakah dorongannya di sini maksimal. Nah oke, kita langsung uji coba aja teman-teman. Oke, ini kita langsung isi air. Kita mulai isi air dari chamber. Cuman ini ada sedikit air di akuarium utamanya juga. Nah ini kita mau nyalain pompa teman-teman. Nah ini pompanya udah kita nyalain ya. Jadi arusnya itu langsung dari bawah teman-teman. Sama di atas ada arus sedikit. Cuman karena pompanya memang kurang besar, nah jadi arus atasnya masih kurang teman-teman. Nah untuk arus bawahnya ini udah lumayan cukup besar sih. Nah ini kita pakai pH yang 3000 literan. Sebenarnya udah lumayan besar, cuman untuk sistem akuarium seperti ini memang pH nya harus over dari spek normal ya, karena untuk memaksimalkan jalur kerja filtrasinya. Nah soalnya kalau pH nya kekecilan, nanti kotorannya juga terlalu lama tersedotnya dan justru menumpuk di dasar. Resiko seperti itu teman-teman. Tapi kalau pengaturan pH nya sesuai, sama ukuran dari space kacanya juga sesuai, nah nanti tidak akan ada penumpukan di dasar kacanya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan space kaca dan power headnya. Nah jadi semuanya memang sudah diperhitungkan. Kalau memang space dari filternya terlalu besar, nanti kelemahan. Tapi kalau filternya kekecilan juga kelemahan. Jadi membuat akuarium seperti ini memang ada perhitungannya sendiri teman-teman, nggak bisa asal buat sama asal pasang aja teman-teman. Ya sebenarnya bisa asal buat asal pasang, tapi nanti kalau ada kendala atau kesalahan itu sangat-sangat repot untuk membetulkannya, karena akuarium seperti ini itu sistemnya memang benar-benar dirancang untuk langsung berhasil dan dituntut untuk tidak gagal ya. Karena kalau memang gagal atau salah pengeleman atau salah perhitungan itu nanti repot sekali teman-teman. Nah makanya ini masih dalam tahap eksperimen. Saya buat akuariumnya itu skala kecil ya teman-teman, belum yang skala besar ya. Nah kalau untuk skala besar mungkin nanti setelah kita memang tahu betul-betul seluk beluk dari sistem ini ya. Nah kita kan ini baru tahap awal dan masih uji coba, jadi kita harus sedikit bersabar untuk membuat sesuatu yang lebih besar teman-teman. Nah jadi kita mulai bertahap dari yang kecil dulu teman-teman. Ini airnya udah mulai penuh teman-teman. Nah ini tadi sempat tak matikan filternya karena airnya di belakang itu habis teman-teman. Nah ini udah hampir full teman-teman. Nanti kita uji coba pakai beberapa bahan sebagai istilahnya contoh lah, contoh kotoran ikan teman-teman. Jadi nanti kita uji coba sama pelet juga, nanti kita uji coba kira-kira hasilnya itu maksimal apa enggak ya. Oke, untuk uji coba awal ini kita pakai tisu ya teman-teman. Nah ini kita pakai tisu, ini kita masukkan teman-teman. Seperti dulu juga kita pernah uji coba pakai tisu ya, cuman dulu kan tisunya sedikit. Nah ini tisunya memang agak over saya memberikannya teman-teman. Nah karena saya sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat senang setelah akuarium ini jadi dengan perhitungan yang sudah saya upgrade dari perhitungan sebelumnya ya. Dan saya berpikir bahwa sistem ini akan menjadi sangat-sangat maksimal dan mampu untuk menghandle apa yang saya perkirakan teman-teman. Nah, jadi menurut saya ini mampu. Cuman ini akan kita percepat teman-teman. Kalau ini tidak dipercepat nanti kelamaan, karena tisunya memang over sekali ini saya memberikannya teman-teman. Nah ini kurang lebih itu tisunya akan tersedot terus teman-teman. Nah kita bisa lihat ya, dari satu sisi dia memberi arus untuk dorongan, dari satu sisinya lagi dia menghisap teman-teman. Oke, ini kita percepat teman-teman biar kita bisa lihat sistemnya itu maksimal apa enggak ya. Karena kalau enggak dipercepat itu kelamaan nanti durasi videonya teman-teman. Nah karena kalau enggak dipercepat itu sekitar
7 menit baru bersih semua tisunya teman-teman. Nah ini kita percepat biar nontonnya juga lebih enak dan ya mempersingkat waktu teman-teman. Kalian bisa pause juga dari pas uji coba ini ke step berikutnya ya. Mungkin uji coba ini ya seperti ini untuk mengetes apabila kotoran itu mengapung dan kotoran yang ringan-ringan itu kira-kira tersedot apa enggak ya teman-teman. Nah ini dia tersedot ya, kita bisa lihat dari tadi tisu yang banyak sekali itu tersedot hingga sisa sedikit ya. Nah ini akan terus tersedot masuk ke sana teman-teman. Cuman memang kalau tisu itu seperti partikel-partikel kotoran yang kecil yang di akuarium, jadi memang tersedotnya itu memang perlu waktu bertahap ya. Enggak ya sebenarnya sebentar juga sih, paling sekitar 5 sampai 10 menitan dia mungkin bersih teman-teman. Nah, ini tisunya kita bisa lihat dia tersedot ke bagian filter ya. Dan untuk filter ini sebenarnya dia sistem wet and dry, hanya saja dudukan untuk kapasnya belum saya buat teman-teman. Nah jadi ini sementara kita pakai biofoam aja untuk uji coba. Ini kita bisa lihat ya untuk tisunya itu tersaring sempurna. Ini kita uji coba lagi teman-teman pakai pelet tenggelam ya, ini pelet Megami teman-teman. Nah pelet ini tenggelam jadi Shingeng ya tipenya. Nah kita bisa lihat untuk dorongannya dia sangat-sangat lumayan besar ya dan maksimal. Kalau pelet ini sangat-sangat mudah karena dia kan tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ya. Jadi dia tenggelam di dasaran dan dia ringan jadi terdorong dengan sangat mudah teman-teman. Beda kalau tadi tisu ya, dia kan karena mengapung dan arusnya besar, airnya itu berputar teman-teman. Nah ini kita bisa lihat dia bersih. Nah untuk peletnya juga tersaring sempurna di belakang ya teman-teman. Nah sistemnya jadi seperti overflow atau sistem kolam juga hampir sama sih seperti ini. Hanya saja ini dalam prototipe akuarium ya, bukan kolam. Ini kita uji coba lagi teman-teman pakai tisu yang udah dibulatkan ya. Nah jadi ini contoh seperti kotoran-kotoran ikan pibas sama Oscar ya. Setahu saya sih kotorannya besar seperti ini, mirip-mirip lah. Ini kita bisa lihat dia tersurung dengan mudah ya. Mungkin akuarium ini kalau dipakai untuk Oscar atau pibas mungkin nanti kekecilan. Nah tapi ini cuma sebagai bentuk uji coba saja sih. Nah, nanti saya buat yang lebih besar untuk ikan predator saya ya. Nah, kalau akuarium ini memang pasti kekecilan. Nah ini kita uji coba lagi pakai karet. Nah ini karet itu dia agak berat dan dia juga tenggelam teman-teman. Nah kita bisa lihat karet ini lebih berat daripada pelet yang awal ya. Nah ini karet bekas packing. Nah ini kita bisa lihat dia tersedot sempurna ya. Kita bisa lihat dia ada yang menumpuk di dekat lubang output ya. Nah ini kelihatan bahwa karet itu memang agak berat dan sisi belakang memang arusnya memang kurang kencang. Nah tapi dia masih tetap terdorong karena arus itu kan dia berputar ya, jadi sedikit demi sedikit nanti tersurung ke belakang teman-teman. Oke mungkin sekian video dari saya teman-teman di uji coba kali ini ya teman-teman. Nanti kita upload lagi setelah akuarium ini sudah selesai semua dengan akuarium satunya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau bisa nanti saya jawab di konten selanjutnya teman-teman.